Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, seorang penceramah di Makassar, Sulawesi Selatan mendadak tidak sadarkan diri saat membawakan kultum. Nyawa sang penceramah tidak tertolong dan meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Ustadz Muhammad Ruding emang mendadak tidak sadarkan diri saat membawakan ceramah di Masjid Muhammadiyah Baitur Rahman, Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin kemarin. Dosen di UIN Alauddin Makassar ini pun langsung dibawa jemaah ke rumah sakit. Namun Ustadz penyandang gelar doktor ini meninggal dunia saat di perjalanan. Jenazah almarhum disemayamkan di rumah duka dekat masjid tempat dirinya berceramah untuk terakhir kalinya. Tidak ada bawanya. Biasa beliau itu kalau selama bulan puasa dia pulang ke nanti setelah jam 10 sudah salat duha baru pulang ke rumah. Baru kali ini dia tinggal di masjid sampai duhur. Tidak ada penyakit? Tidak ada. Cuma penyakitnya hanya ya penyakit biasa saja orang tua tuh. Itu dia. Rencananya almarhum akan dimakamkan di pemakaman umum di Panakukang, Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, perantau di Banyuwangi, Jawa Timur mulai memadati pelabuhan Tanjung Wangi. Mereka nekat mudik lebih awal karena khawatir tidak bisa mudik lantaran larangan mudik oleh pemerintah. Para pemudik yang merupakan pekerja ini meningkat di Pelabuhan Tanjung Wangi di Banyuwangi. Selain adanya larangan mudik, warga juga beranggapan kapal yang tersedia saat ini merupakan kapal terakhir. 10 hari raya. 10 hari udah pulang ya? Pulang. Kalau sekarang Dari awal. lebih awal ya. Kenapa Bu? Di awal. Karena katanya sudah ada transportasi laut susah, jadi ikuti awal. Pada tahun-tahun sebelumnya, saat belum terjadi pandemi, mereka menjadwalkan pulang kampung mendekati hari raya. Namun, karena adanya larangan pemerintah untuk tidak mudik, membuat mereka memutuskan mudik lebih awal. Selain itu, KM Sabuk Nusantara 92 ini memiliki jadwal perjalanan hanya 2 minggu sekali, dengan jarak tempuh 9 hingga 10 jam perjalanan. Pak, mungkin orang-orang mengira tanggal 6 sampai tanggal 17 ada larangan mudik. Padahal untuk kapal perintis ini boleh karena dia ada KM 13 itu diperbolehkan. Jadi mungkin orang yang takut tanggalnya tidak bisa mudik, dia nyuruh sekarang dia mudik duluan. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada Idul Fitri tahun ini, pemerintah tidak menyediakan jasa angkutan laut gratis guna memutus mata rantai penularan dan penyebaran COVID-19. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Sementara itu, di tengah pemerintah gencar melarang masyarakat mudik, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta kalangan santri dikecualikan. Namun belakangan, dispensasi mudik permintaan Wapres Ma'ruf Amin diklarifikasi. Di tengah polemik larangan mudik pada 6 hingga 17 Mei 2021, Wakil Presiden Ma'ruf Amin melalui juru bicara Masduki Baidlawi meminta dispensasi larangan mudik bagi kalangan santri. Ia berdalih para santri adalah komunitas tertutup sehingga pengendalian penyebaran COVID-19 terpantau dengan baik. Dari satu pesantren ke rumahnya masing-masing itu terkadang banyak yang lintas wilayah. Oleh sebab itu hal ini perlu ada semacam dispensasi. Satu contoh yang bagus itu sudah dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur. Dispensasi ini disambut baik oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Santri yang mudik namun terjaring penyekatan diminta tidak perlu panik. Kalau para santri ini pulang lalu jalan sudah disekat, berarti kan mereka butuh surat pengantar. Jangan ada pengasuh pesantren yang kemudian khawatir atau wali santri yang khawatir, maka semua harus dikoordinasikan. Adanya pengecualian bagi para santri membuat pemerintah dinilai diskriminatif dalam menerapkan aturan larangan mudik 2021. Juru bicara Wakil Presiden Masduki Baidlawi akhirnya meralat pernyataan dispensasi mudik bagi santri. Masduki menjelaskan mudik bagi santri hanya berlaku selama masa pengetatan dan bukan saat masa pelarangan mudik pada 6 hingga 17 Mei 2021. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, di Aceh terdapat masjid bersejarah yang dibangun di atas bekas candi yang sebelumnya dijadikan sebagai pura, sekaligus benteng kerajaan Hindu Lamuri. Seperti apa keindahan masjid ini? Berikut liputannya. Masjid Tuha Indrapuri yang terletak di Kabupaten Aceh Besar merupakan satu dari sejumlah peradaban Islam di Tanah Rencong. Pasalnya masjid bertingkat 3 ini dibangun di atas bangunan candi yang sebelumnya dijadikan sebagai pura sekaligus benteng kerajaan Hindu Lamuri. Saat memasuki kawasan masjid, Anda akan disuguhkan pemandangan rimbunnya pepohonan serta kokohnya dinding benteng persegi 4 dengan atap mengerucut, merupakan ciri khas masjid kala itu yang masih dipengaruhi budaya Hindu. Setelah menaiki belasan anak tangga sebelum tiba ke serambi masjid, maka Anda akan disambut 2 kolam di bagian depan dan airnya digunakan untuk membasuh kaki para jamaah yang hendak melaksanakan ibadah sholat. Bangunan utama masjid ini menggunakan kayu dengan dinding beton serta disangga oleh tiang-tiang kayu yang masih kokoh hingga saat ini. Mereka masuknya Islam di abad mulai abad ke-7 sampai abad abad selanjutnya. Kemudian abad yang ke-12 ini sudah berkembang Aceh. Dibangunlah yang pertama masjid raya, kedua yang kemudian ini masjid ini, keduanya mungkin dari abad ke-12 itu sudah dibangun masjid ini. Kemudian waktu orang Aceh memasuki Islam, mereka pada pengikut-pengikut Hindu ini tidak ada lagi. Karena tidak ada lagi, maka diserahkan benteng ini ke orang Islam. Masjid Tuha Indrapuri ini berjarak sekitar 24 km dari pusat kota Banda Aceh dan masjid ini bisa dikunjungi dengan menempuh perjalanan selama 30 menit dengan menggunakan kendaraan pribadi. Dari Kabupaten Aceh Besar Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Group terus melahirkan bintang-bintang besar di industri musik tanah air, antara lain melalui ajang Indonesian Idol yang diselenggarakan sejak 17 tahun lalu. Untuk tahun ini, Indonesian Idol Special Season kembali melahirkan penyanyi dan musisi hebat dalam mendukung bangkitnya industri ekonomi kreatif tanah air di tengah pandemi. Ajang pencarian bakat paling bergengsi di tanah air, Indonesian Idol kembali melahirkan penyanyi dan musisi hebat dengan kemampuan berkualitas. Tahun ini, di Grand Final, Result and Super Reunion, Indonesian Idol Special Season, Rimar Kalista keluar sebagai pemenang, sementara Mark Natama di posisi runner-up dan Anggi Marito juara ketiga. Indonesian Idol yang sudah digelar selama 17 tahun memiliki kontribusi besar dalam memajukan industri musik dan ekonomi kreatif di tanah air. Ini bagian daripada ekonomi kreatif, ya, jadi nilai tambahnya sangat besar. Dan di luar itu, setelah mereka menang, baik juara 1, juara 2 maupun finalis yang lain, itu kami manage. Kami coba untuk selalu eksis. Dan disinilah kita melihat talenta-talenta salah satu subsektor di ekonomi kreatif tampil, dan kalau kita lihat tadi kelasnya udah kelas internasional, ada kebanggaan tersendiri. Apresiasi tinggi dan rasa bangga akan talenta generasi muda bangsa Indonesia dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kita hanya melihat mereka yang tampil, tapi sebenarnya di belakangnya itu banyak sekali yang terlibat di dalamnya. Dan oleh karena itu, dalam situasi yang seperti sekarang, hal-hal yang seperti ini tetap perlu kita dorong. Televisi, sebagaimana kita tahu, merupakan ujung tombak dari ekonomi kreatif di Indonesia. Sederet musisi papan atas, termasuk juri dan top 14,
turut memeriahkan acara Rizal and Super Reunion Indonesian Idol Special Season di studio RCTI Plus dengan tata panggung megah dan mutakhir. Tim Liputan iNews melaporkan. 5 hari sudah India menghadapi masa krisis COVID-19. Kami kembali usai jeda berikut ini.